tika tika tek. Dum tika dum tika dum back. Tika tek, duka dum, tika tek, duka dum. Tika 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 dum. Tika tika dum, tika tek tika dum, tika 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 dum, tika tek tika dum, tika 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 dum, tika tek. Stop. Versi Nasrani. Alkitab menggambarkan asal mula bumi dan bagaimana itu akan berakhir suatu hari nanti. Faktanya, alam semesta juga memiliki tanggal kadaluarsa. Langit akan berlalu dengan suara nyaring, dan unsur-unsurnya akan meleleh dengan panas yang membara. Bumi dan segala pekerjaan yang ada di dalamnya akan habis terbakar. Petrus, chapter 3 ayat 10. Alkitab tidak memberikan secara spesifik tentang bagaimana akhir itu akan datang. Dalam agama Kristen Protestan juga terdapat berbagai tanda kiamat. Tanda ini mulai dari kemunculan nabi palsu. Matius chapter 24 ayat 5. Dikatakan bahwa akhir zaman akan banyak orang yang mengaku sebagai Mesias dan menyesatkan orang. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Kemudian tanda kedua adalah banyaknya kejahatan. Kriminalitas yang semakin marak terjadi, orang-orang semakin tega melakukan banyak hal jahat dengan sesama. Menurut Alkitab, perzinahan dan pornografi akan semakin merajalela, bahkan sampai di kalangan remaja. Selain itu, tanda-tanda kiamat dalam agama Kristen adalah bumi semakin rusak, moral manusia yang semakin egois dan mencintai uang, meninggalkan Allah, munafik atau bermuka dua, perang, kelaparan, wabah, penyakit, gempa bumi, sampai bencana alam. Hari akhir akan datang dalam dua tahap utama. Pertama, Allah akan menghancurkan agama palsu yang terorganisasi, yang digambarkan sebagai pelacur bernama Babylon Besar. Revelation chapter 17 ayat 1-5 dan chapter 18 ayat 8. Selanjutnya, di tahap yang kedua, Allah akan mengalihkan perhatiannya kepada para penguasa politik itu sendiri. Raja-raja seluruh bumi yang berpenduduk, selain orang fasik pada umumnya, mereka akan dibinasakan dalam perang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa, yang juga disebut Armageddon. Menurut Revelation chapter 16 ayat 14, kembalinya Yesus akan membawa langit baru dan bumi baru. Akan ada sukacita atas bumi yang lebih baik. Versi Yahudi. Menurut kitab Ibrani, rentetan peristiwa yang mengarah pada kiamat akan berjalan seperti ini. Orang Yahudi akan kembali ke Israel setelah 2000 tahun. Bait suci akan dibangun kembali. Miliaran orang akan binasa selama 7 tahun bencana alam. Antikristus akan bangkit dan memerintah dunia. Pertempuran Armageddon akan dimulai di suatu tempat di dekat Israel. Yesus akan kembali untuk mengalahkan pasukan setan dan kemudian memimpin hari penghakiman. Orang Yahudi di Israel percaya kalau salah satu tanda hari kiamat sudah semakin dekat adalah munculnya ular di Western Wall of Yerusalem atau tembok barat Yerusalem. Masyarakat Israel mempercayai kalau munculnya ular di tembok barat tersebut berkaitan dengan kemunculan Mesias atau Isa Al-Masih. Ketika merpati keluar dari batu atau orang-orang menjauh dari Taurat, mereka dalam bahaya. Atau jika ular menyerang merpati, itu menandakan hal bahaya akan terjadi. Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan menghakimi dengan air bah, dan di hari kiamat, Dia akan menghakimi lagi dari surga, tetapi tidak dengan air bah, melainkan dengan gempa bumi yang tak tertandingi. Pada fase klimaks hari kiamat, Tuhan akan menyerang para pemberontak dengan kekuatannya, baik itu malaikat ataupun manusia.
Tanda kiamat berikutnya adalah olam haba. Dalam konsep agama ini, dunia lama akan mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh berbagai sebab. Setelah itu, dunia baru akan hadir dan membangkitkan semua manusia yang sudah meninggal. Versi Hindu. Dalam agama Hindu, kiamat bukanlah akhir dari segalanya. Dalam konsep kepercayaan mereka, dunia mempunyai siklus dari penciptaan sampai akhir zaman. Setelah akhir zaman datang, maka kehidupan baru akan segera dimulai, kembali dari awal. Siklus kehidupan baru dalam kepercayaan agama Hindu ini dinamakan sebagai kalpas. Satu siklus kalpas berjalan sekitar 4,1 sampai 8,2 miliar tahun. Menurut kitab Weda, siklus kehidupan ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu Satya Yuga, Terta Yuga, Dwapara Yuga, dan yang terakhir Kali Yuga. Satya Yuga dikenal sebagai zaman kebenaran, ketika umat manusia diatur langsung oleh para dewa. Treta Yuga berarti kumpulan 3 hal dalam bahasa Sanskerta, dan disebut demikian karena selama Treta Yuga ada 3 avatar Wisnu yang terlihat, inkarnasi kelima, keenam, dan ketujuh, masing-masing sebagai Vamana, Parasurama, dan Rama. Dwapara Yuga dalam agama Hindu adalah zaman ketiga dari 4 yuga. Selama masa-masa ini, para Brahmana menguasai 3 dari 4 kitab Weda yang ada pada zaman itu. Tetapi, jarang ada yang mempelajari keempat Weda secara menyeluruh. Menurut Purana, yuga ini berakhir ketika Krishna kembali ke tempat tinggal abadinya di Vaikunta. Dan zaman yang terakhir adalah Kali Yuga. Menurut kepercayaan Hindu, di zaman inilah kiamat akan terjadi. Sebelum adanya hari kiamat, pemeluk dari agama Hindu percaya bahwa akan datang Kalki. Hampir mirip dengan agama Abrahamik yang juga dikenal adanya Imam Mahdi atau Mesia. Dalam kepercayaan agama ini, akan hadir seseorang di hari penghabisan. Pada kepercayaan agama Hindu, Kalki atau avatar terakhir adalah Wisnu akan muncul dalam bentuk manusia dengan kuda putih, guna untuk membasmi kejahatan dan menyelamatkan kebaikan. Setelah itu, dunia akan hancur dan akan kembali ke zaman pertama, yaitu Satya Yuga. Versi Buddha. Berikut adalah gambaran kiamat dalam ajaran Buddha. Akan tiba suatu masa setelah ratusan ribu tahun, tidak ada hujan. Ketika tidak ada hujan, maka semua bibit tanaman dan pohon-pohon besar di hutan menjadi layu, kering, dan mati. Selanjutnya, akan tiba suatu masa, suatu waktu di akhir masa yang lama, matahari kedua muncul. Ketika matahari kedua muncul, maka semua sungai kecil dan danau kecil surut, kering, dan tiada. Selanjutnya, akan tiba matahari ketiga. Ketika matahari ketiga muncul, maka semua sungai besar, yaitu sungai Gangga, Yamuna, Achiravati, Sarabu, dan Mahi, surut, kering, dan tiada. Selanjutnya, akan tiba suatu matahari keempat. Ketika matahari keempat muncul, maka semua danau besar, tempat bermuaranya sungai-sungai besar, akan menjadi surut, kering, dan tiada. Lalu matahari kelima muncul. Ketika matahari kelima muncul, maka air Mahasamudra surut. Air Mahasamudra tersisa hanya setinggi mata kaki. Lalu akan tiba suatu masa ketika matahari keenam muncul. Ketika matahari keenam muncul, maka bumi ini dengan gunung Sineru sebagai raja gunung-gunung mengeluarkan dan memuntahkan, menyemburkan asap dan lahar. Selanjutnya, akan tiba suatu masa ketika matahari ketujuh atau matahari terakhir muncul.
Maka bumi ini dengan gunung Sineru sebagai raja gunung-gunung terbakar, menyala berkobar-kobar, dan menjadi seperti bola api yang berpijar. Cahaya nyala kebakar sampai terlihat di alam Brahma. Demikian pula dengan debu asap dari bumi, dengan gunung Sineru tertiup angin sampai ke alam Brahma. Disebabkan oleh nyala yang berkobar-kobar, bumi dan gunung Sineru hangus total tanpa ada bara maupun abu yang tersisa. Bagaikan mentega atau minyak yang terbakar hangus tanpa sisa. Demikian pula bumi maupun debu tidak tersisa sama sekali. Versi Islam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Huzaifah bin Asid dengan lafaz lain, yaitu sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda. Qafs di timur, Qafs di barat, Qafs di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Dan yang ke-10, turunnya Isa bin Maryam. Menurut sebagian ulama, Qafs di sini memiliki arti manusia yang ditenggelamkan. Akan terjadi setelahku Qafs di timur, di barat, dan di negeri Arab. Saya katakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah manusia akan ditenggelamkan, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika mayoritas penduduknya telah banyak melakukan kemaksiatan. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat, sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Yang berarti, tanda-tanda kiamat akan terjadi beriringan dengan waktu yang singkat. Adapun pembahasan bagaimana kehancuran alam semesta terjadi, Al-Quran sebagai kitab suci pedoman para muslim adalah satu-satunya sumber yang sangat detail dalam membahas tentang kiamat, baik dari tanda-tanda ataupun proses terjadinya kiamat itu sendiri. Kita akan memberikan beberapa penjabaran dari Al-Quran. Di dalam surah Al-Qari'ah, Allah berfirman, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Lalu terjadinya peristiwa kiamat juga digambarkan dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Di dalam surat Al-Fajr, sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia